Memahami korupsi dalam sektor konstruksi. Selamat datang kembali bersama Master Guide. Anti penyuapan dan anti korupsi dengan implementasi SMAP dan Pancek KPK dari PT Sarana Kompetensi Indonesia Pengelola Platform, DTender.online, dan Konsultan Manajemen Bisnis dan Kompetensi SDM Indonesia. Di video kali ini kami akan mengenalkan pemahaman tentang korupsi dalam sektor konstruksi. Dalam video ini kita akan menjelajahi apa itu korupsi, jenis-jenisnya, dampaknya, dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mencegahnya. Mari kita mulai. Apa itu korupsi? Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan atau golongan kelompok tertentu. Ini bisa terjadi di berbagai sektor, tetapi di sektor konstruksi, korupsi seringkali merugikan proyek dan masyarakat. Mari kita bahas mengapa hal ini penting. Definisi dan contoh dari setiap jenis korupsi. Ada beberapa jenis korupsi yang sering terjadi dalam sektor konstruksi, antara lain penyuapan, di mana pihak-pihak tertentu membayar uang kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek atau izin. Misalnya, seorang kontraktor menawarkan uang kepada seorang pejabat untuk mempercepat proses izin. Kolusi, kesepakatan antara dua pihak untuk merugikan pihak ketiga. Contohnya, dua kontraktor bekerja sama untuk mengatur tender agar mereka bisa memenangkan proyek tanpa persaingan. Dampak korupsi dalam sektor konstruksi sangat merugikan. Beberapa dampak utama adalah pembengkakan biaya proyek, yang berarti anggaran proyek membengkak jauh dari yang direncanakan. Ini seringkali menyebabkan pemerintah atau swasta harus mengeluarkan lebih banyak uang dari yang seharusnya. Keterlambatan penyelesaian, di mana proyek tidak selesai tepat waktu. Hal ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan infrastruktur yang diperlukan. Hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pemerintah. Ketika korupsi terungkap, masyarakat akan skeptis dan enggan mempercayai pemerintah atau perusahaan. Kerusakan reputasi perusahaan yang berujung pada hilangnya klien dan proyek di masa depan. Reputasi buruk bisa bertahan lama, bahkan setelah kebijakan diubah. Data atau penelitian menunjukkan tingginya angka korupsi di sektor konstruksi dan efeknya. Menurut laporan dari Transparency International, sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Sekitar 10% dari total anggaran proyek dapat hilang akibat praktik korupsi. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak yang dapat ditimbulkan. Memahami berbagai bentuk korupsi adalah langkah pertama untuk mencegahnya. Dengan pengetahuan ini, perusahaan dapat menyusun kebijakan anti korupsi yang lebih efektif. Ini bukan hanya tentang menjaga reputasi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah korupsi, perusahaan harus mengambil beberapa langkah proaktif. Menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Ini berarti membangun mekanisme kontrol yang dapat memantau semua transaksi dan keputusan penting. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Karyawan perlu dilatih untuk memahami pentingnya integritas dan cara melaporkan dugaan korupsi. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkala. Mengambil langkah proaktif dalam melibatkan manajemen. Manajemen harus aktif terlibat dalam pencegahan praktik korupsi dan menjadi contoh yang baik bagi karyawan. Membangun saluran pelaporan yang aman. Karyawan harus memiliki cara untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa takut akan balas dendam. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan dan keterbukaan. Menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Menggunakan perangkat lunak manajemen proyek yang transparan dapat membantu dalam memantau dan mendeteksi praktik tidak etis. Kesimpulannya, pemahaman tentang korupsi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan etis. Setiap individu di perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan budaya anti korupsi yang kuat. Ketika kita bersatu dalam tujuan ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berintegritas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk menyimak bab-bab selanjutnya dari e-book kami, di mana kami akan membahas lebih banyak tentang langkah-langkah konkret dalam mencegah korupsi di sektor konstruksi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami di DTender Online. News, blog, learning, and komunitas online.
Tetaplah bersama kami dalam upaya mencegah korupsi di sektor konstruksi. Bersama, kita bisa membuat perbedaan.